Jemaat kami undang untuk berdiri. Ketika menghayati perjalanan iman kita, betapa kita akan diingatkan pada kenangan iman umat Tuhan di sepanjang sejarah. Ada kalanya perjalanan waktu menjadi sukar seakan tanpa harapan, atau dengan kepongahan kita berharap pada bagian-bagian hidup yang kita banggakan. Satu hal yang selalu pasti dalam ketidakpastian kehidupan, yaitu Bapa kekal yang senantiasa dekat menopang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal. Di hadiratmu jiwaku Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dan menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan dan belum bisa sepenuhnya mengasihi sesama. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Doa pribadi untuk kita semua. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan hidup kami dengan pengakuan dan kesadaran bahwa kami belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Kami sadar akan dosa dan cacat celah yang kami lakukan dalam kehidupan kami dan belum bisa menjadi sempurna di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
dan kehendakku jadi panduku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus dosamu diampuni. Di dalam Yesus dosamu diampuni. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9 yang demikian. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kehidupan ini kami memiliki kerinduan supaya kami bisa menyerahkan seutuh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu, dan supaya kami juga hidup bergantung dari kasih dan kuasa-Mu. Karena itu mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuntun kami melalui sabda firman-Mu yang akan menerangi jalan kehidupan kami dan akan menjadi sarana pemelihara kehidupan iman kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 1-12.
Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merendahkan diri bukan rendah diri. Itu seringkali tidak menjadi pilihan hidup yang dipilih orang. Ya, ada banyak alasan mengapa merendahkan diri tidak menjadi pilihan hidup. Ya, mungkin karena ada rasa gengsi, juga ada rasa bahwa kemudian mereka menjadi pihak yang kalah, atau karena mereka takut, khawatir, atau mungkin juga karena mereka tidak mau dikuasai oleh orang lain. Nah, padahal Tuhan sendiri menghendaki supaya manusia itu bersikap merendahkan diri sebagaimana yang telah Ia ajarkan dan sebagaimana yang telah Ia teladankan. Betapa Yesus sudah memberikan teladan bagaimana Dia merendahkan dirinya, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Nah, memang sebenarnya dunia ini butuh orang-orang yang mau merendahkan diri supaya dunia ini kemudian tercapai, ada kesejahteraan, ada damai, ada kerukunan, ada suatu kehidupan yang harmonis antara satu dengan yang lain, baik itu di ranah kehidupan
rumah tangga, di gereja, di masyarakat, atau lingkup yang lebih besar. Karena apa jadinya kalau kemudian orang tidak mau merendahkan diri, dan justru sebaliknya mereka cenderung selalu pengen menyombongkan diri dan selalu merasa lebih ketimbang orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan merendahkan diri ini kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang memang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas, yang notabene adalah para pemimpin, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dikatakan di sana bahwa mereka sudah menduduki kursi Musa. Kursi Musa adalah suatu simbol tentang kedudukan, tentang kuasa. Karena Musa sebagai nabi tentu punya otoritas, punya kuasa untuk kemudian menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan untuk ditaati, untuk diikuti oleh umat Tuhan kala itu. Nah, ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dikatakan menduduki kursi Musa, mereka kemudian cenderung menjadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan yang ada dalam diri mereka. Sekalipun mereka memiliki otoritas, memiliki kuasa, tapi mereka tidak mau kemudian menyadari bahwa kekuasaan dan otoritas itu hanyalah titipan. Hanyalah pemberian dari Tuhan Allah sendiri. Yang mereka lakukan justru menyombongkan diri, menganggap bahwa mereka itu lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang lebih miris lagi bahwa kemudian mereka menyalahgunakan kekuasaan itu. Mereka merendahkan orang-orang kala itu, yaitu umat Tuhan, yaitu para pengikut mereka, dengan berlaku semena-mena. Dengan memberikan tuntutan pengajaran tentang hukum yang harus mereka taati, yang harus mereka turuti, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan. Jadi karena mereka merasa punya otoritas dan berhak berkuasa atas umat Tuhan kala itu. Nah, apa yang mereka lakukan, praktek kehidupan yang mereka lakukan adalah cenderung justru untuk menyombongkan diri, bukan merendahkan diri. Dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan penghormatan, supaya dianggap lebih. Orang yang melihat apa yang mereka lakukan, ketika mereka berdoa, ketika mereka duduk, ketika mereka hadir dalam kerumunan, mereka selalu ingin dianggap, ingin dihormati, ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar mereka. Nah, ternyata ini menjadi sesuatu hal yang tidak Tuhan kehendaki. Maka kemudian Yesus mengingatkan para orang banyak kala itu dan juga para muridnya supaya mereka menuruti apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka berikan, apa yang mereka katakan. Karena apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka katakan itu memang bersumber dari perintah Allah. Jadi apa yang mereka katakan adalah sesuatu yang dari Allah. Dan itu baik. Karena itu mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan. Tetapi mereka diingatkan supaya tidak mengikuti apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan bertolak belakang dengan apa yang menjadi perbuatan mereka. Dan mereka tidak menyadari bahwa ada kesombongan dalam diri mereka, dan justru kemudian kesombongan itu akan menjadi sandungan bagi orang banyak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus ini, marilah kita merendahkan diri di dalam kuasa Tuhan.
Marilah kita mengambil sikap hidup merendahkan diri, tetapi kemudian bergantung kepada kuasa Tuhan, meyakini bahwa hidup kita itu adalah dari Tuhan. Jadi sebenarnya merendahkan diri ini adalah satu sikap yang sekalipun ya, ada kebaikan, ada keunggulan, ada sesuatu yang menjadi kekuatan dalam diri dan itu adalah sebuah fakta dan itu ada sebuah realitas. Tetapi hal-hal tadi itu tidak kemudian ditonjolkan, disombongkan, dipertontonkan, dipertunjukkan. Justru apa yang menjadi kekuatan kelebihan yang ada dalam diri itu disangkal oleh dirinya. Sekalipun mereka bisa, tetapi aku gak bisa kok. Justru orang lain yang akan melihat, sekalipun orang tadi yang merendahkan diri tadi merasa tidak bisa, tetapi orang yang akan melihat, dia hanya merendahkan diri aja. Sebenarnya dia bisa, dia mampu, dan dia punya banyak hal yang sudah dilakukan. Dengan demikian maka orang yang mau merendahkan diri itu tidak akan kemudian merendahkan orang lain. Ketika seseorang sudah mau dan mampu berkenan merendahkan dirinya, maka dia tidak akan merendahkan orang lain. Akan menghargai orang lain. Akan selalu menempatkan diri setara dengan orang lain. Sekalipun dia punya keunggulan, lalu dia bergaul dengan orang yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tidak kemudian menyombongkan dirinya dan merendahkan orang itu, tapi justru bagaimana bisa menempatkan diri bahwa kita sama kok, kita sedang sama-sama belajar, ayo belajar bareng. Walaupun sebenarnya dirinya lebih pintar, lebih pandai, lebih mahir dalam melakukan sesuatu. Nah, terkait dengan bersikap merendahkan diri itu berarti tidak merendahkan orang lain, meski kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Nah, merendahkan diri juga berarti terbuka dan mau menerima kekurangan diri kita sendiri, karena setiap orang tentu memiliki kekurangan. Betapa banyak orang terjatuh karena tidak menyadari bahwa dirinya itu punya kekurangan, punya kelemahan. Betapa justru banyak orang terjatuh ketika demikian. Nah, orang yang merendahkan diri juga mau belajar dari orang lain. Dan tidak memandang orang lain itu apakah dia senior, junior, apakah dia lebih tua atau lebih muda. Tetapi dia menyadari bahwa dia bisa belajar dari orang lain, dari semua orang yang ada di sekitarnya. Sekalipun dia lebih junior, lebih muda, tetapi dia sadar bahwa sekalipun dia lebih muda, tetapi aku bisa banyak belajar dari mereka. Menempatkan diri setara dengan orang lain. Dan juga tidak memandang orang lain itu dari sisi kekurangannya saja. Dan orang yang merendahkan diri adalah orang yang sepenuhnya bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Nah, kecuali merendahkan diri juga ada rendah hati. Rendah hati adalah semua yang ada pada kita itu dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Itu pengakuannya. Bertolak belakang dengan orang Farisi dan ahli Taurat tadi, bahwa otoritas yang mereka miliki itu bukan dari mereka, bukan milik mereka. Tetapi ketika orang itu orang yang rendah hati, maka dia akan selalu sadar bahwa apa yang mereka miliki, apa yang ada dalam diri mereka itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi itu adalah berasal dari Tuhan semata. Orang yang rendah hati selalu sadar bahwa kita itu hanya dititipi. Semua yang ada itu hanyalah merupakan sarana yang Tuhan berikan, yang harus kemudian dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan demi damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan hidup bersama. Nah, kalau itu yang menjadi sikap, sifat orang-orang yang merendahkan diri dan orang yang rendah hati, betapa itu sekarang sangat dibutuhkan di dunia ini, supaya memang dunia ini menjadi damai, menjadi tentram,
Di keluarga juga ada kedamaian, ada ketentraman. Di masyarakat juga demikian. Ketika orang saling berlomba untuk merendahkan diri dan rendah hati, maka pasti akan tercipta suasana yang damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingatlah perkataan Tuhan tadi bahwa orang sombong tidak akan disukai orang. Orang sombong pasti terjatuh dan Allah membenci orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah kuasa Tuhan, maka Ia akan meninggikanmu pada waktunya dan Ia akan memberkatimu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita, orang-orang yang mau rendah hati dan merendahkan diri. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan segala zaman, marilah kita bersama-sama untuk memperbaharui iman Kristen kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pemeliharaan yang Kau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Dan di dalam ibadah ini kami hendak menaikkan doa syafaat. Kami mengingat tentang keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan, mereka yang sedang terbaring lemah secara fisik. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, pengharapan, pemeliharaan atas mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menumbuhkan pengharapan dalam diri mereka bersama dengan keluarga yang mendampingi dan merawat. Biarlah Tuhan memberkati setiap proses upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga pada akhirnya mereka akan mendapatkan pemulihan kesehatan dari Tuhan.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang hebat, yang menyebabkan mereka merasa terpuruk, merasa putus asa dan hilang harapan, karena merasakan persoalan pergumulan hidup yang tak pernah kunjung usai. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir menjadi sumber pengharapan mereka ketika mereka harus berproses untuk menemukan jalan keluar, dan ketika mereka harus menyadari bahwa harus ada upaya yang mereka lakukan untuk menghadapi kehidupan dan problematika ini. Kiranya Kau hadir untuk menumbuhkan pengharapan, untuk menghidupkan api pengharapan mereka supaya tidak pernah letih untuk menantikan pertolongan Tuhan, dan mereka terus menjalani kehidupan ini dengan pengharapan. Sekalipun mereka harus tertatih dan terjatuh dan berulang-ulang tertatih dan terjatuh, tetapi biarlah mereka tetap memiliki pengharapan bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk kebersamaan kami sebagai umat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus. Kiranya Engkau persatukan kami dalam tekad, dalam semangat dan kesatuan hati untuk melangkah melayani Tuhan dan sesama. Melalui setiap karya yang kami lakukan, dan sekalipun dalam kondisi yang masih berhadapan dengan pandemi, tetapi biarlah kami tetap terus berupaya untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah keprihatinan ini. Saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati dalam melayani di dunia pendidikan, terutama juga di masa-masa pandemi yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi bagaimana cara menyampaikan pembelajaran. Kiranya Tuhan memampukan para guru dan para murid untuk menyesuaikan diri, beradaptasi, membangun komunikasi dengan menggunakan sarana prasarana yang ada, sehingga proses belajar mengajar dapat tetap berjalan dengan maksimal. Bapa kami yang di surga, kami juga terus berdoa untuk keberadaan dunia ini, untuk bangsa dan negara dan kota kami. Di dalam kebersamaan kami sedang menghadapi masa-masa yang penuh kesulitan, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Di dalam masa-masa yang penuh dengan kesukaran akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dampak di semua sektor. Kiranya kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami, mendampingi kami untuk bangkit dan berjuang bersama. Kiranya Tuhan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa dan negara kami dan kota kami. Seluruh lapisan masyarakat Tuhan berkati dan Tuhan pelihara. Dalam mereka melakukan setiap usaha dan jerih juang, berkatilah ya Tuhan, supaya semuanya itu mendatangkan hasil, menjadi cara Tuhan untuk memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Tuhan tumbuhkan juga kepekaan di antara kami untuk saling menopang. Kami yang kuat menopang yang lemah, supaya ada keseimbangan di antara kehidupan kami di dunia ini. Berkatilah pemimpin pemerintah kami dalam mengupayakan segala sesuatunya. Mampukan mereka membuat kebijakan yang berpihak, yang mampu mendorong masyarakat terus bertumbuh dan semakin sejahtera kehidupannya. Bapa di surga, berkatilah upaya para medis, tenaga kesehatan di dalam mengupayakan dan mengendalikan penyebaran penularan COVID-19 ini. Lindungilah dan berkatilah mereka ya Tuhan, di dalam mereka mendedikasikan profesi yang mereka tekuni,
menjadi cara untuk mereka mengabdikan diri kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan berkatilah kami seluruh lapisan masyarakat supaya kami juga ikut peduli dan ikut bertanggung jawab dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Supaya kami pun terus mengasah diri untuk semakin peka dan bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kami dan juga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Seiring usia mereka bertambah, Tuhan berkati mereka. Dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan berkati dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kecukupan, dan berkat kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, inilah syafaat kami, dan saat ini kami juga rindu untuk menaikkan doa pergumulan pribadi kami. Dengarlah pergumulan kami yang demikian. Ya Tuhan, inilah syafaat dan doa pribadi kami, dan kami sungguh bersyukur di saat-saat doa ini kami mengalami dan merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan yang selalu menumbuhkan pengharapan dalam segala keadaan apapun yang menimpa kami. Segala doa dan permohonan ini kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Berkat-Mu selalu mengalir, memenuhi setiap bejana kami. Dan saat ini, kami hendak menghaturkan persembahan di dalam bait-Mu yang kudus. Kami mohon Engkau sucikan persembahan ini, sehingga bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di dalam rumah-Mu ini. Berkatilah setiap hamba-Mu yang mengelola, berikanlah hikmat-Mu agar dapat mengelola dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang terselip dalam kami memberikan persembahan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengendaki supaya kita mau merendahkan diri dan memiliki sifat rendah hati, supaya kita menjadi orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin agar umat-Nya memiliki kepekaan nurani. Lengkapilah kami, ya Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap umat-Nya merengkuh sesamanya. Mampukanlah kami, Tuhan.
Tuhan meminta setiap umatnya menjadi pelopor bagi perjuangan kebenaran. Pakailah kami, ya Tuhan. Biarlah setiap umatnya dengan bangga menunjukkan kesaksiannya di tengah-tengah dunia. Hiduplah seturut sabda Allah. Kami bertekad mengikuti sabdanya. Jadilah teladan dalam pikiran, tutur kata, dan tingkah laku. Kami bersyukur dipakainya menjadi teladan bagi sesama. Jadilah berkat, seperti Tuhan memberkati saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai keluargamu dan menyertai engkau sekarang dan selamanya. Amin.